Tuhan, pujian ini mengingatkan kami sore hari ini. Apakah selama ini kami hanya orang-orang church goers, orang-orang yang hanya pergi ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus. Tahun demi tahun berlalu Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ketika diberitakan kami diingatkan untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing. Apakah kami sudah hidup bagi Kristus? Kami siap terima kebenaran firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian. Minal aijin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah. Ya, satu tradisi yang punya nilai yang baik ya. Saling memaafkan, saling mengampuni. Hari ini temanya menarik tapi sekaligus sulit ya. Menderita bagi Kristus dan melayani dunia. Kenapa? Ya karena kalau orang Kristen khususnya kalau berdoa itu kan pasti jauhkanlah dari banyak masalah, banyak penderitaan, banyak sakit ya, dijauhkan gitu ya. Ya jadi firman Tuhan hari ini bukan berarti menghalangi Bapak Ibu untuk berdoa minta dilindungi dari mara bahaya, penderitaan, sakit, kesulitan dalam pekerjaan, keluarga dan apapun ya, bukan. Tapi melihat sebuah penderitaan itu dalam kacamata yang sangat berbeda. Nah saya bacakan saja ayatnya ya. Di Kolose 1 ayat 24 sampai ayat yang ke 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kalimat-kalimat yang saya highlight ini sangat menarik dan sebagian besar akan saya bahas ya. Dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28 ini menarik ya. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan. Wah ini, dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Kalau tadi bahasanya Yafet, mau matilah untuk dia gitu ya. Mau matilah untuk satu isu ini. Yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segenap tenaga. Dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Hari ini pasti Bapak Ibu ada sesuatu yang diusahakan, dipergumulkan dengan sekuat tenaga. Nah itu yang menjadi pertanyaan, apa itu? Apa yang sedang Bapak Ibu, dengan gencar dan semangat yang tidak habis-habisnya mengusahakan, mempergumulkan seperti dalam tanda kutip, aku mau mati untuk hal ini. Uang, profesi, bisnis, relasi, popularitas, kesehatan, pengakuan, apa itu? Bapak Ibu bicara penderitaan, mungkin ini slide pertama adalah pertanyaan, apa sih kalau nggak pakai penderitaan tuh rasanya kok berat banget. Apa sih kesulitan menjadi orang Kristen? Yang ya sama dunia pada umumnya juga mungkin dituntut ya, tetapi seakan-akan Kristen identik dengan itu sehingga menjadi orang Kristen tidak mungkin tidak melakukan itu. Apa Bapak Ibu contohnya? Dan itu nggak mudah. Mengasihi musuh. Aduh itu ya. Tidak boleh membalas ketika orang melakukan yang jahat dengan kita. Oh, saya ingat sekali pernah dulu waktu saya jadi HRD, saya waktu itu masih menggebu-menggebu ya jadi anak Tuhan. Dia diperlakukan dengan buruk, terus dia lapor kepada kami, saya tuh HRD tapi belum manajer waktu itu. Terus gimana ya, yang selain bilang balas aja, jangan biarin, jangan begini, pokoknya umumnya lah gitu. Tunjukin kalau kamu gak bisa digituin. Lalu saya itu begitu rohaninya dan begitu naifnya bilang, coba kamu sampaikan, kamu minta maaf. Karena mungkin dia berlaku seperti itu, dia minta maaf. Langsung HRD yang lain, gila, ngapain? Aduh, orang
kayak gitu kok kita minta maaf gitu ya. Ya memang itu dulu masih menggebu-gebu ya. Tapi ternyata itu works. Ketika orang ini memilih, padahal dia bukan Kristen, memilih minta maaf. Dia bilang, tahu gak Cik, si Pak itu, mandor itu Cik, yang keras itu, yang kemarin menginjak-injak. Waktu saya minta maaf, mungkin kalau aku ada salah, nangis loh Cik. Wah ini gak gampang loh Bapak Ibu ya. Tuntutan dan panggilan ketidaknyamanan yang harus kita alami. Mengampuni, tidak membalas, terus apa lagi? Tetap berpihak pada kebenaran, bahkan ketika rugi. Nah ini kan sulit kan. Dosen saya itu cerita, dosen yang menurut saya sangat rohani. Beliau sekarang mungkin sudah 100 tahun mungkin ya. Dosen bahasa Inggris malah, bukan dosen teologi ya. Dia bilang tanah dia itu tersengketa dan dia kalah di pengadilan. Kalah karena saya tidak mau menyuap. Oh my God. Tanah loh Bapak Ibu, lahan yang sekarang nilainya kan lumayan ya gitu ya. Jadi orang Kristen tetap berpegang pada kebenaran sekalipun itu mungkin bisa merugikan. Mengendalikan diri, menghancurkan ego, dan sebagainya. Mengasihi, aduh itu susah banget. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang mengalami itu enggak ya. Nah menarik Bapak Ibu, saya cuma 2 poin sore hari ini ya. Bicara penderitaan, Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita, aku boleh menderita karena kamu. Di mana coba Bapak Ibu, ada seorang yang ketika dia mengalami penderitaan, ketidaknyamanan dan dia bilang, aku bersuka cita. Bagi Paulus dan bagi firman Tuhan, penderitaan itu adalah salah satu bagian dari panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kalau di dalam Timotius itu malah kata-katanya begitu cukup radikal ya, di 2 Timotius 2 ayat 3 dibilang gini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Orang Indonesia, orang Chinese, wah ojo sampai terjadi, iolsan katanya gitu ya. Jadi penderitaan itu sesuatu yang itu tuh di luar kotaknya orang Kristen dan anak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar ada suatu penderitaan, ada satu masalah yang sangat besar dan itu diceritakan oleh anak Tuhan, kita biasanya tanya dulu, itu orang gerejamu, itu orang Kristen loh. Apa yang dia lakukan kok sampai mengalami itu? Bangkrut lah, sakit lah, cerai lah, usahanya sulit lah, masuk dalam jajaran orang yang melakukan kriminalitas lah apa. Satu masalah yang besar ya, saya tidak membenarkan dosa dan kriminalitas, perceraian dan sebagainya, bukan itu isunya. Tapi begitu ada, kalau saya nggak bilang penderitaan, kesulitan kita langsung tanya, loh itu orang Kristen. Seakan-akan kalau ada orang Kristen ngalami sesuatu yang, kayak gitu, itu rasanya itu seharusnya bukan orang Kristen, itu kotaknya beda. Orang Kristen itu adalah orang yang sukacita, damai sejahtera, beriman, kuat, tidak ada masalah. Saya masih ingat pada waktu saya ditanyain sama seseorang yang baru bertobat jadi anak Tuhan. Dia tanya, kenapa kamu bisa jadi hamba Tuhan? Wah ceritanya panjang, tapi singkat cerita ada seorang hamba Tuhan saya meninggal karena kecelakaan pesawat dan hati saya digerakkan. Kalau ada orang begitu dipakai Tuhan, saya juga rindu dipakai Tuhan. Apa? Dia nggak concern sama panggilan saya, dia bilang hamba Tuhanmu. Iya, pembina pemuda saya. Kecelakaan pesawat ya. Kok bisa? Kok nggak di-bless ya, dia orang Singapura, Indonesia. Kok nggak di-bless sama Tuhan, kok nggak diberkati. Nggak masuk di nalarnya orang dunia itu bahwa kok bisa ada orang Kristen ngalami kesulitan. Itu tuh kotaknya tuh beda sama orang Kristen, seakan-akan begitu. Tapi Paulus dan firman Tuhan hari ini harusnya mengubah cara kita berpikir dan melihat penderitaan itu, bahwa penderitaan itu juga salah satu bagian dari panggilan kita. Orang Kristen yang memahami panggilan ini, mereka akan mengerti bahwa penderitaan itu pada akhirnya akan berubah bentuk nantinya. Sesuatu yang sangat kita hindari, yang kita doakan jangan sampai terjadi. Tapi ketika itu terjadi dan kita melihat itu adalah bagian, salah satu bagian dari panggilan kita sebagai anak Tuhan, itu tidak lagi kita maknai sebagai penderitaan. Tapi sukacita, bisa gak Bapak Ibu mengalami penderitaan dan oh God, thank you ya aku mengalami. Walaupun sampai nangis-nangis, gitu, sakit, menderita, malu, rugi, ditinggalkan. Gak gampang Bapak Ibu. Identitas gereja itu bukan saja tubuh Kristus yang menang. Kan apa sih happiness-nya tadi di awal, apa kesulitannya menjadi orang Kristen. Tapi apa happiness-nya, apa yang dipandang orang sebagai orang Kristen.
suatu komunitas, satu institusi yang di dalamnya itu ada damai sejahtera, orangnya baik-baik, suka menolong, yang miskin membantu, dibantu dan ditanggung sama yang kuat gitu ya. Didoakan, yang jahat itu bengkel, jadi dibentuk, kita itu sabar, semua yang baik-baik kita kekeluargaan, kita guyup. Seakan-akan tubuh Kristus itu cuman hal-hal itu saja. Tapi ayat 24 Paulus bilang, dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Penderitaan dikaitkan dengan tubuh Kristus yaitu gereja atau jemaat. Bahwa identitas gereja itu bukan saja yang tadi loh, komunitas yang baik-baik gitu ya. Tapi juga tubuh Kristus yang disalibkan. Yang sebelum kita menerima keselamatan, kebahagiaan, kekal itu ada seorang pribadi yang mengorbankan hidupnya, mati, ditinggalkan, dan akhirnya menderita di atas kayu salib. Baru ada kemenangan. Jadi saya pernah tanya sama satu orang, kenapa kamu pengen ke gereja dan sekarang ke gereja? Aku kalau lihat orang ke gereja tuh kok seneng ya, aku tuh pengen banget ke gereja dulu itu. Apa yang kamu senengin? Orang ke gereja tuh kok ayu-ayu, ganteng-ganteng, pakai baju bagus-bagus. Aku pengen jadi bagian dari mereka. Ya gak salah sih ya, bersyukur ya kalau dipandang begitu ya. Tapi gereja itu bukan sekedar komunitas. Gereja itu bukan sekedar institusi, organisasi. Yang tadi loh, bajunya bagus-bagus, orangnya sabar-sabar, penuh kasih. Enggak cuman itu iya. Tapi ada juga salah satu panggilan dan bagian dari identitas kita adalah bahwa kita juga dipanggil untuk ikut menderita dalam tanda kutip. Bahwa penderitaan itu bukan artinya, loh kok orang Kristen menderita? Tapi itu adalah ya keyakinan bahwa bukan Allah meninggalkan kita pada waktu saya mengalami penderitaan. Bukan saya itu lagi di luar kotaknya orang Kristen kalau saya mengalami masalah. Tapi justru itu tanda Allah sedang berkarya melalui penderitaan kita. Ini gak gampang Bapak Ibu. Nah tapi saya mau kasih tahu. Ketika membicarakan ini, Paulus itu sedang tidak mengglorifikasikan penderitaan ya. Jadi seakan-akan kalau semakin menderita tuh semakin rohani kamu. Semakin rohani diri kita. Ini sudah banyak kepercayaan-kepercayaan bahkan yang sudah dianggap sebagai agama mungkin. Ritual-ritual atau gaya hidup yang kalau kamu meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan pekerjaanmu, meninggalkan kesenangan, makan enak, berfoya-foya itu ditinggalkan semua dan sebagainya. Hidup menyepi di satu tempat dengan siksaan hidup yang tidak nyaman, setidak nyaman-nyamannya, itu berarti kamu sungguh melepaskan diri dari kemewahan dunia dan itu kamu sangat rohani. Enggak seperti itu juga. Ketika Paulus memaparkan tentang penderitaan dalam konteks kekristenan, tidak mendewakan atau mengkultuskan sehingga kita dengan sengaja ya menyakiti atau menyiksa diri kita ya supaya dianggap rohani. Bukan seperti itu. Karena penderitaan yang dimaksud oleh Paulus adalah penderitaan yang sifatnya pada akhirnya harus misioner. Bukan penderitaan yang tanpa makna. Menderita-menderita dalam bahasa Jawanya, menderita-menderita karpe dewe. Gitu. Dialah yang kami beritakan bila mana, ini ada 3 kata yang apa ya, kayak semacam, Paulus itu kan orangnya jenius ya, cerdas ya. Menulis sesuatu susah dipahami, sangat teologis. Tapi menurut saya bukan hanya cerdas, ada seninya. Ya, ada 3 kata yang mirip. Kristus yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang apa? Kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari. Yang bawahnya agak berbeda tapi kalau boleh saya miripkan tiap-tiap orang kami pimpin. Jadi penderitaan itu bukan sekedar penderitaan pergumulan pribadi saja tapi adalah bersifat misioner dan Paulus melihat itu sebagai satu pelayanan untuk membangun orang lain. Tiap-tiap orang dinasihati, diajari dan dipimpin melalui penderitaan. Saudara bayangkan bentuk pelayananmu apa? Ada gak orang, kamu di gereja, pelayananmu apa? Oh aku singer, oh aku ketua komsel, oh aku pemusik. Tapi ada gak yang ngomong, kamu melayani dengan cara apa? Melalui penderitaanku. Wes. Hah? Melalui sakitku yang gak bisa sembuh. Melalui kondisiku yang berat. Paulus melihat penderitaan itu sebagai cara untuk melayani dan membangun tubuh Kristus.
Jadi penderitaan yang dianggap Paulus itu bukan yang diglorifikasi penderitaan dalam tanda kutip carpe diem, tapi penderitaan yang bagaimana itu bisa misioner, sehingga penderitaan itu kita bisa pakai untuk materi apa sih yang kita mau ajari sama orang, apa sih yang mau kita nasihatkan kepada orang, apa yang kita mau pimpinkan kepada orang. Apa yang kalau ada satu orang datang kepada Anda, kamu orang Kristen ya, aku tertarik sama kekristenan, aku ajari dong. Bapak Ibu mau nasihati apa? Mau mimpin apa? Mau mengajari apa? Ada enggak satu bentuk penderitaan yang kita bisa ajarkan dan itu adalah sebuah kurikulum dan materi yang sangat powerful untuk membawa dia kepada Kristus. Atau karena banyak yang terjadi di luar sana, orang tuh bertanya-tanya, kok orang Kristen hidupnya menderita? Kok katanya diberkati beriman kok hidupnya menderita? Ini kurikulum ini adalah kurikulum yang sedikit menabrak arus dunia yang berbeda. Beranikah kita? Tuhan pakailah penderitaanku ini sebagai cara aku untuk melayani orang lain. Ketika Anda sakit, ketika Anda terluka, disalahpahami, siapa yang bisa Anda layani melalui kondisi yang tidak enak itu? Ketika Anda dalam kesulitan, keuangan, pekerjaan, relasi dan sebagainya, siapa yang bisa Anda kuatkan? Pernah nggak berpikir begitu? Atau Anda lebih fokus ke kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa ini terjadi sama saya? Atau ketika Anda mendengar orang lain yang menderita, Anda bertanya, kenapa kok dia bisa melakukan itu ya? Apa dosanya dia ya? Terus mulailah muncul penghakiman-penghakim. Itu kayak soalnya kurang baca Alkitab. Kayaknya itu dia sombong rohani. Kayaknya dia itu cuman gini gitu tok dan sebagainya. Seakan-akan penderitaan itu tidak mungkinlah muncul dari kehidupan orang Kristen. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa panggilan orang Kristen salah satunya adalah ikut menderita bersama Kristus, tapi bukan diglorifikasikan, bukan didewakan, tapi membiarkan Allah memakai penderitaan, ketidaknyamanan, kesulitan itu untuk membangun tubuh Kristus. Bagaimana tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tapi bisa menjadi berkat ketika ada penderitaan itu muncul. Jadi seharusnya reaksi kita ketika mendengar ada sesuatu yang dialami oleh orang Kristen, anak Tuhan, apalagi kalau dia sangat setia, sangat populer lah sebagai orang yang melayani Tuhan, lalu mengalami penderitaan. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat dulu Pastor Raditya Oloan atau meninggal karena COVID gitu ya. Terus siapa lagi lah ya, yang hamba Tuhan yang waktu Adam Air jatuh di Manado, katanya ada 3 hamba Tuhan lah. Kita nggak tanya seperti yang tadi teman saya, kenapa kok nggak di-bless, kenapa nggak dibungkus, nggak diberkati gitu loh. Saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu bertobat? Satu hari saya itu mengendarai mobil, terus saya itu hampir saja menabrak, tapi sepersekian detik itu dialihkan sehingga saya nggak ditabrak. Sejak itu aku yakin bahwa Tuhan tuh menjagai saya. Nggak salah. Oh, puji Tuhan, saya bilang gitu. Sejak hari itu sampai hari ini saya tuh selalu membaca Mazmur 91 kalau nggak saya. Setiap hari saya baca itu. Oh, yang lain enggak kata gitu. Itu apa? Itu doa perlindungan dari Tuhan. Oh ya nggak apa-apa lah ya, biarin aja dia berproses dengan itu. Tapi ini yang sering terjadi di luar sana. Bahwa kekristenan itu tidak boleh ada penderitaan. Ada yang salah kalau kekristenan itu kamu punya masalah. Dan akhirnya orang Kristen menutupi kalau dia punya masalah dan kesulitan. Kenapa? Jangan sampai orang lain tahu. Jadi seharusnya respon kita ketika mendengar itu kita nggak kaget. Kita nggak terkejut. Beberapa tahun lalu ada seminar di gereja kita, ada seorang yang bertanya, Pak, bagaimana ada orang Kristen yang mengalami ini lalu keluarganya dari kehidupan yang bahagia jadi tokoh, kemudian tiba-tiba hilang semuanya, bapaknya di penjara, lalu istrinya minta cerai, anaknya begini. Itu padahal orang Kristen loh Pak. Gimana itu menjelaskannya ya? Itu saya masih ingat itu hamba Tuhannya ngomong gini, kita tuh seharusnya nggak kaget dengar begitu, nggak usah kaget. Biasa aja, prihatin boleh lah, nggak usah kaget. Karena itu cara yang Tuhan pilih juga untuk membentuk kita. Slide kedua terakhir ya Bapak Ibu. 29 tahun yang lalu saya punya koko rohani, ya selisihnya jauh sekali. Kami di Komisi Pemuda, dia itu sudah punya tunangan. Ya, saya waktu itu masih di Medan, saya itu bertobat dan terima Tuhan Yesus itu di Gereja Metodis Medan.
Dan dia itu dari Jawa, dari Semarang tepatnya, datang ditugaskan di Medan. Dan dia itu jadi kakak rohani bagi banyak orang. Ada saya, ada beberapa teman perempuan dan laki-laki ya. Saya masih ingat betul betapa luar biasanya pelayanan Koko ini ya. Kami manggilnya Koko siapalah ya, kita nggak sebut nama, agak sensitif ya gitu ya. Beberapa hal yang saya ingat, rumah saya itu jauh dulu. Kalau bisa dibandingkan mungkin kayak rumahnya Pak Simon sama Peter nih, Ungaran ke Tanah Mas, jauh. Enggak seperti sekarang, banyak transportasi. Saya harus 3 kali ganti angkutan umum. Dan Koko ini sering menjemput saya kalau ada acara-acara di gereja, komisi pemuda, ada apa ya KKR atau apa acara saya sering dijemput. Jadi mama saya itu kenal banget. Dan siapa sih mama-mama yang enggak bersyukur, senang ya, aduh anak saya tuh pengen ke gereja kok jauh, malam lagi kadang-kadang acaranya kan sore. Ini ada yang mau nganter, mau jemput. Tapi bukan hanya antar jemput. Apa ya, relasi kami itu benar-benar dalam sekali ya. Bukan dalam artian ketertarikan laki-laki dan perempuan. Beliau ini sudah punya tunangan dan mau menikah. Saya masih ingat pada waktu itu, waktu saya ulang tahun, saya tuh dibeliin, saya tuh dulu suka mijetin orang. Kalau sakit saya pijetin, kalau sekarang saya pengennya dipijetin. Gantian lah ya, udah lewat masanya. Nah saya tuh dihadiahin alat pijet. Loh kok kenapa kok kamu kasih ini? Biar kamu semakin diperlengkapi dengan profesional. Saya masih ingat tuh, jadi alat pijet yang pakai baterai itu untuk pijetin orang gitu. Itu sangat berkesan sekali. Pernah juga saya tuh ngobrol sampai ngantuk-ngantuk cerita banyak hal sama dia. Nah satu hal yang saya gak pernah lupa itu adalah waktu itu komisi pemuda itu mengadakan naik gunung itu loh, apa HES. Saya dijemput sama dia, naik mobilnya dia. Nah habis naik gunung, itu sepatunya kan kotor tuh ya. Saya lepas, saya ganti sandal, saya pulang gitu. Seminggu kemudian dijemput lagi saya untuk acara komisi pemuda atau apa saya lupa. Terus sepatu saya itu dikembalikan saya, loh kok udah bersih kok? Iya tak cuci sekalian. Itu saya terharu sekali loh ya. Saya gak tahu yang nyuci dia pribadi atau mungkin dia punya istilahnya mbak yang bantu. Tapi bagi saya itu so thoughtful banget gak sih ya. Sepatu dicuciin sama Koko rohani kita gitu ya. Itu tuh kayak itu mengharukan sekali buat saya gitu. Dan itu sangat berkesan buat banyak orang, bukan hanya sama saya loh, sama banyak orang melakukan itu. Ya, tapi waktu itu ya berjalan biasa aja, Kak. Saya nggak sampai mengagumi gimana, saya merasa kayak wah bersyukur banget ya gitu. Lalu tiba-tiba di September dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Itu setelah dia menikah dan istrinya dalam kondisi hamil 2 minggu lagi mau melahirkan anak pertama. Dia sudah titipkan namanya untuk anak itu. Waktu berlalu begitu saja, waktu dia meninggal kami itu sangat sedih, banyak kehilangan. Saya waktu itu di Surabaya, sudah pindah dari Medan ya. Saya menulis surat untuk istrinya. Saya ceritakan betapa saya selama ini diberkati oleh kehidupan suamimu pada waktu di Medan segala macam. Lalu beberapa tahun ya, baru 2-3 minggu yang lalu, saya bertemu dengan istrinya dan anaknya sekarang sudah umur hampir 30, 20-an sekian gitu. Dan mamanya bilang tolong dampingi anakku ini gak percaya diri, anakku ini gak punya pergaulan, anakku ini minder, anakku ini gak punya siapa-siapa di rumah terus gitu ya. Gak punya ambisi, mau kuliah lagi ya enggak, kerja lagi ya enggak. Pokoknya aku kok khawatir sama hidup anakku. Akhirnya ya sudah saya temuin, saya ngobrol-ngobrol. Terus intinya ya namanya konselor ya, banyak menggali, ternyata dia banyak luka lah ya, luka karena mamanya menikah lagi dan ternyata itu banyak ada friksi-friksi biasa ya dengan orang baru dan itu menikahnya juga setelah dia dewasa, beda kalau sejak dia kecil. Jadi ada konflik-konflik dan sebagainya dengan mamanya, dengan papa barunya. Terus singkat cerita ketika saya kuatkan, saya hiburkan, saya konseling, dia bilang gini, tapi Ci, aku gak punya contoh yang seperti Cici ngomongin. Cici ngomong begitu karena Cici bisa mengelola emosi, mengerti orang karena Cici konselor, karena Cici hamba Tuhan. Di keluarga saya gak ada yang begitu Ci, mama saya gak begitu, papa saya yang baru gak bisa gitu. Saya gak tahu Ci, mau menjadi pribadi yang baik itu saya gak punya contoh. Saya gak bisa seperti itu Ci. Nah, saya ingatkan sedikit, saya pun dari keluarga yang gak begitu, tapi Tuhan aturkan banyak ketemu orang. Saya bilang salah satunya adalah papamu. Saya bilang gini, saya ceritakan yang tadi saya ceritakan, bagaimana seorang Koko ini, papamu itu, dia gak pernah lihat papanya ya, tapi dekat sama saya papanya itu ya, melakukan ini, dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat
perhatian, care, peduli, membagi hidupnya untuk orang lain, supaya orang lain tuh mengalami pertemuan dengan Allah, supaya orang lain tuh berelasi dengan Allah, berrekonsiliasi dengan Allah. Dengan apa? Enggak khotbah, enggak melakukan sesuatu yang PA ngajar, bukan begitu, tapi dengan kehadirannya dan kasihnya. Contoh-contohnya, kadang saya masih ingat waktu saya tanya, kok kalau saat teduh itu pagi apa malam? Malam. Saya suka saat teduh malam. Habis mandi mau tidur, itu masih teringat sama saya gitu ya. Bagaimana dia mengajarkan, orang tuh boleh bersaat teduh nggak selalu pagi. Ya banyak hal ya, saya nggak bisa ceritakan, itu memorable banget. Saya ceritakan kepada dia, banyak yang dilakukan oleh papamu untuk saya dan banyak orang. Dan saya bilang, kamu tahu nggak, mamaku itu pernah lihat papamu, kamu nggak pernah lihat kan. Dan pada waktu ketemu kamu 5 tahun yang lalu, mama saya sudah meninggal ya, pernah ketemu anak ini, mama saya bilang gini, kok Isa ya Fon, ini anak nggak pernah ketemu papanya, tapi kok bisa gesturnya itu mirip papanya. Cara dia ngomong, tiknya dia suka gini-gini itu, loh mama ya lihat loh mah, iya mah kok Isa ya. Saya bilang, itu secara fisik, tapi saya percaya lebih dari itu. DNA papamu yang mengasihi, yang memberi hidupnya untuk orang lain, supaya orang lain tuh mengasihi dan berrelasi dengan Tuhan, itu ada di dalam dirimu. Jadi kamu salah, kamu bilang aku tuh gak punya contoh. Kamu gak lihat contoh, tapi itu sudah ada di dalam dirimu. Dan dia menangis. Dan dia nangis. Saya gak tahu ya bagaimana melihat ini ya, tapi dalam konteks khotbah saya hari ini. Komunitas yang saling mengasihi, tadi saya dikasihi, diperlakukan dengan baik. Lalu kemudian tiba-tiba ada penderitaan masalah itu, satu komisi pemuda dan gereja itu syok luar biasa. Kecelakaan yang sangat tragis. Tubuhnya hancur dan segala macam. Tapi bagaimana Tuhan bisa menjalin begitu rupa sampai saya gak terbayangkan. Dulu saya direkonsiliasi dengan Tuhan melalui kehadiran orang ini. Tapi orang ini kemudian mengalami penderitaan yang mungkin bagi banyak orang tanya, kok bisa orang sebaik itu ngalami kematian, ya mbok sing mati sing apik-apik ngono lho ya. Kok mati masih muda, kecelakaan, perutnya hancur, mukanya gosong segala. Kok kenapa setragis itu? Tapi bagaimana setelah itu saya yang sudah direkonsiliasi, lalu orang itu mengalami penderitaan. Sekarang hari ini 29 tahun kemudian saya mendampingi anaknya untuk mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Oh wow. Saya tutup dengan slide ini. Gereja itu bukan cuma institusi. Kalau Bapak Ibu cuma datang sebagai institusi, organisasi atau komunitas, perlu introspeksi diri. Gereja itu adalah pusat hidup kita diubah oleh Tuhan dan sudah. Dan kita mengubah hidup orang lain. Gereja itu tempat dan alat rekonsiliasi Allah bagi dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, saya enggak tanya apa pekerjaan Bapak Ibu, pasti ada. Saya enggak tanya impian dan cita-cita pengen traveling, pengen punya rumah besar, pengen punya pasangan yang bagi yang belum, pengen punya anak bagi yang belum, pengen menikah bagi yang belum dan sebagainya. Pengen punya usaha pasti ada lah ya kalau belum punya. Tapi yang saya tanyakan adalah siapa hari ini yang sedang kau damaikan dengan Allah? Siapa yang hari ini sedang kau rekonsiliasikan dengan Allah? Siapa yang hari ini Anda komitmen kepada 1 atau 2 orang saja, nggak usah banyak-banyak. Tadi 3 hal, siapa yang kau usahakan dan pergumulkan dengan sekuat tenaga sampai seakan-akan Anda siap mati untuk itu, Anda nasihati, Anda dampingi, Anda ajari, Anda pimpin supaya dia mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Banyak kita nggak bisa jawab ini. Bagaimana kita bisa hadir melihat penderitaan orang sekitar kita dan kita hadir melihat dan membantu dia mengubah penderitaan ini harus berubah bentuk. Akhirnya menjadi sukacita buatmu, menjadi proses dan pertumbuhan buatmu. Saya rindu ketika kita ketemu teman lama, ketika kita saling bertemu kita nggak tanya, nggak cuma sekedar tanya udah nikah, which is katanya itu sekarang sudah pamali ya tanya gitu ya, udah punya anak. Kita masih boleh lah basa-basi, apa kabar, kerjanya di mana, tinggal di mana. Tapi pertanyaan yang penting kalau Anda seorang dewasa adalah, siapa hari ini yang kau muridkan? Anda harus punya minimal 1. Siapa yang hari ini kau nasihati dengan konsisten dan kau pergumulkan dengan sekuat tenaga? Orang ini harus kembali kepada Tuhan. Anda harus punya 1 minimal. 1 aja, gak usah 10, gak usah 200, 1 aja. Dan Anda nggak akan tuai dalam waktu 3-4 bulan.
Tapi mungkin seperti saya. Mungkin seperti Koko saya tadi yang mentor tadi. Dia menuainya, saya pikir setelah kematiannya banyak hal yang terjadi. Tapi 29 tahun kemudian anaknya sendiri mengalami sesuatu. Yang mungkin kalau dia hidup dia gak akan berpikir itu terjadi. Saya tutup dengan pertanyaan. Siapa di dalam pikiran Anda yang ingin Anda bawa dan damaikan dengan Allah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kadang-kadang kami terlalu sibuk dengan hal-hal fana yang dituntut oleh kami, kebutuhan-kebutuhan, pekerjaan, uang, urusan keluarga, sehingga kami lupa ada salah satu panggilan yang penting, membawa orang melihat kesulitan dan penderitaannya itu berubah bentuk menjadi sukacita, menjadi proses dia kembali berelasi dan berrekonsiliasi dengan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa malam hari ini, taruh satu nama, minimal satu nama kepada setiap kami, yang kami berjanji dan berkomitmen, tanpa tekanan dan tanpa ekspektasi yang muluk-muluk, tapi kami mau berkomitmen, mengusahakan dan mempergumulkan dengan sekuat tenaga untuk mendampingi dia, menasehati dia, mengajari dia, hadir buat dia. Sampai entah bulan, entah tahun, entah puluh tahun, nanti kami melihat bagaimana kehadiran kami Engkau pakai Tuhan. Membawa orang-orang itu. Bukan pada saat mereka kaya, baik, sukses, tapi ketika mereka dalam penderitaan dan kesulitan, ketika kami hadir dan itu ternyata mengubahkan kesulitannya, penderitaannya menjadi sukacita karena dia direkonsiliasi dan makin mengenal Tuhan. Taruh Tuhan satu nama Tuhan menjadi komitmen kami untuk kami muridkan, kami persembahkan bagi Engkau. Engkau yang telah mengasihi kami juga ingin mengasihi orang lain. Dengar doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.